Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran kedua. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Penyakit asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Berikut ini perbedaan bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma. Simak baik-baik ya. Ini adalah gambar bronkus normal. Kalian lihat salurannya terbuka lebar. Hal ini membuat pernapasan lega dan lancar. Sedangkan ini merupakan gambar bronkus yang sakit ya. Lihat salurannya. Salurannya menyempit karena disebabkan adanya alergi. Hal ini mengakibatkan pernafasan menjadi terhambat. Penyakit asma itu disebabkan oleh alergi ya. Pencetus alergi bisa misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Kemudian, gejala awalnya penyakit asma ini antara lain yang pertama, batuk terutama malam atau dini hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, napas berbunyi saat menghembuskan napas. Yang keempat, rasa berat di dada. Dan yang kelima, dahak sulit keluar. Itulah penyebab dan gejala awal penyakit asma. Selanjutnya, anak-anak, berikut ini adalah gejala yang berat dari penyakit asma. Yang pertama, serangan batuk yang hebat. Yang kedua, sesak nafas yang berat. Tiga, nafasnya tersenggal-senggal. Yang keempat, sianosis atau mengalami kulit kebiruan. Yang kelima, penderita akan mengalami sulit tidur sehingga tidur tidak dapat dilakukan dengan berbaring. Biasanya mereka tidur sambil duduk. Dan yang keenam, kesadaran menurun. Nah, pengobatan dari penyakit asma ini yaitu dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang penyakit asma, mulai dari penyebabnya, gejala awal, gejala berat, kemudian bagaimana cara pengobatannya. Sekarang ayo kita amati. Carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernafasan, misalnya influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Kemudian carilah informasi mengenai penyebabnya, gejala, dan juga pengobatannya. Tuliskan informasi yang kamu peroleh tersebut dalam bentuk bagan atau peta pikiran ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang properti dalam sebuah tarian. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti ya. Nah, berikut ini properti tari. Properti tari itu adalah benda-benda atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang pertunjukan tari. Jenis-jenis properti tari antara lain, yang pertama jenis senjata, misalnya pedang, keris, tombak, rencong, busur, anak panah, dan lain sebagainya. Yang kedua jenis lainnya, yaitu terdiri dari topeng, piring, selendang, payung, lilin, tongkat, dan lain sebagainya. Itulah jenis-jenis benda properti tari ya anak-anak.
Berikutnya, dasar pemilihan properti tari. Yang pertama, alat yang akan digunakan harus menggambarkan makna gerakan tari yang akan ditampilkan. Yang kedua, alat yang akan dijadikan properti tari harus mendukung tema tari yang akan ditampilkan. Yang ketiga, properti yang digunakan tidak hilang kearifan lokalnya. Dan yang keempat, properti yang akan digunakan tidak boleh menghambat gerakan tari. Itulah dasar pemilihan properti tari ya. Selanjutnya, apa sih fungsi dari properti tari? Fungsi pertama, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Yang kedua, dapat menghidupkan karakter tokoh yang sedang dibawakan. Dan yang ketiga, menambah keindahan dalam tari. Serta yang keempat, sebagai pelengkap busana tari. Itulah fungsi properti tari ya. Berikut ini gerak tari yang menggunakan properti. Misalnya, tari Klono Topeng dari Yogyakarta menggunakan properti berupa topeng dan selendang atau sampur. Lalu, tari piring dari Sumatera Barat menggunakan properti piring. Tari Rangguk Ayak dari Jambi menggunakan properti berupa rebana. Itulah contoh beberapa gerak tari yang menggunakan properti. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak ibu memahami materi hari ini dengan baik ya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Bye-bye.